Gereja Toraja Klasis Madandang, wilayah 2 Rantai, Kecamatan Tasa, Rantai Tayo. Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Mari arahkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah pemberkatan perkawinan Saudara Mardianus Domi dan Saudari Madia Barak Lagi. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Jemaat Nuansa Etnik 19, bait pertama dan kedua, Kunaikan Lagu Yang Merdu. Mencipta semesta.
Jemaat kasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Terima kasih, silakan. Saudara-saudara, dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia." Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu, Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Berbahagia tiap rumah tangga. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya Allah, kasih-Mu besar.
Sebelum kita membacanya, mari kita tenang, kita minta tuntunan Tuhan dalam doa, kita berdoa. Sungguh besar setiamu ya Tuhan, memberikan kehidupan, memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati segala karya-Mu di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Hari ini hari yang telah Engkau tentukan bagi kedua saudara kami untuk menghadapkan kehidupan rumah tangga mereka di hadapan-Mu. Mereka akan mulai perjalanan yang baru di tengah-tengah kehidupan mereka, memasuki rumah tangga anugerah-Mu. Di dalam mendasari ibadah kami ini Tuhan, kami sejenak mempersiapkan diri kami untuk belajar dari firman-Mu. Kami sungguh terbatas, kami sungguh lemah, tetapi kasih Tuhan yang besar itu yang akan menolong dan menguatkan kami. Biarlah kami boleh membuka hati dan hidup kami untuk menerima dengan baik firman ini, memahaminya dengan baik, lalu melakukannya di dalam hidup yang Tuhan percayakan. Ya Bapa di sorga, ampuni segala dosa kami, berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus 5 ayat 22 sampai 33, firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin, firman Tuhan. Selamat berjumpa bagi kita semua, keluarga dan jemaat Tuhan. Selamat pagi. Nah, melosya tialo na butung bebanti magasayo. Nah, masang kiparan ng tialo. Nah, sedangkan mebali na butung magasayo. Ya. Orang-orang tua dulu menggambarkan perkawinan itu seperti asam di gunung dan garam di lautan yang bertemu menjadi satu barang masakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, gambaran pernikahan perkawinan dalam kekristenan ternyata tidak sederhana itu. Perkawinan tidak semudah mempersatukan yang di gunung dan yang di laut, karena perkawinan adalah persoalan yang besar. Menghadapkan suami istri dalam satu ikatan dan menjalaninya seumur hidup itu adalah perkara yang tidak mudah. Menjaga relasi dan komunikasi serta kesetiaan seumur hidup itu adalah perkara yang sungguh sangat besar. Lalu bagaimana caranya untuk hidup dalam damai sejahtera pada dua pribadi yang berbeda yang diikat dalam satu pernikahan kudus? Bagaimana caranya supaya dua orang yang berbeda tetap sehati dalam komunikasi relasinya dalam kehidupannya seumur hidup? Itulah yang dijelaskan oleh Paulus dalam bacaan kita hari ini. Jadi di pasal 1 untuk magasa ayat 17
istilah tubuh yang digunakan oleh Paulus. Paulus mengatakan bahwa hanya satu kepala. Jadi dalam setiap keluarga terdiri dari satu kepala. Istri posisinya menempatkan diri di bawah, itu berarti bahwa ia tidaklah berguna dalam sebuah keluarga. Kalau kita analogikan sebagai tubuh, suami adalah kepala, istri adalah leher. Bisa kata ulu tanpa baroko. Apakah bisa kepala tanpa leher? Apakah kepala bisa menjalankan fungsinya dengan baik tanpa leher? Ya, kepala dan orang leher. Jadi ternyata istri dalam posisinya sangat berguna bagi suaminya atau bagi kepala rumah tangga. Rumah tangga Kristen bukan tempat kompetisi. Rumah tangga Kristen bukanlah tempat untuk melihat siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih besar gajinya, siapa yang lebih berperan dan yang tidak lebih berperan. Keluarga Kristen adalah tempat untuk berintimasi dengan Tuhan, tempat kita membangun hubungan dengan Tuhan. Maka kalau keluarga Kristen diawali dengan siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil, maka keluarga itu akan celaka. Karena keluarga Kristen harus dimulai dengan kesadaran bahwa keluarga itu tempat kita membangun hubungan dengan Tuhan bersama dengan keluarga kita. Keluarga adalah wadah Tuhan untuk memperjumpakan laki-laki dan perempuan untuk mendekatkan diri kepadanya. Keluarga yang dekat dengan Allah, yakinlah bahwa keluarga itu akan diberkati. Lalu kemudian tugas suami, kasihilah istri. Memang singkat kalau kita baca secara sepintas orang tua serta saudara-saudara. Tetapi kasihilah istri yang dimaksudkan oleh Paulus dalam bagian ini bukanlah perintah yang enteng. Mengasihi yang dimaksudkan di sini ialah memberi dirinya. Ia sedia memberi dirinya, ukurannya seperti Kristus memberi diri kepada jemaatnya. Jadi bukan sekedar mengasihi tetapi kesediaan memberi diri untuk istrinya. Sampai titik terakhir suami adalah pembela utama untuk istrinya. Dan ini bukanlah persoalan yang gampang. Keberadaan suami tidak bisa dipisahkan dari keberadaan istrinya. Dirinya yang dibela, istrinya yang dibela, itu menandakan bahwa ia sedang membela dirinya. Apapun yang terjadi kepada istrimu, engkaulah yang di depan seperti Kristus pada pengadilan nanti, yang di depan untuk saya dan saudara-saudara. Tidak mudah memang untuk menjadi kepala keluarga atau suami. Jadi tunduk dan kasih punya nilai yang sama, punya tanggung jawab yang sama. Suami dan istri punya tanggung jawab yang sama dalam sebuah keluarga. Siapa yang mengasihi istrinya, ia mengasihi dirinya sendiri. Siapa yang mengasihi suaminya, ia mengasihi dirinya sendiri. Siapa yang membenci istrinya, ia membenci dirinya. Siapa yang memaki suaminya, ia memaki dirinya sendiri. Kenapa? Karena engkau bukan lagi dua tetapi satu. Ketika satu menyakiti pasangannya, ia sedang menyakiti dirinya sendiri. Ketika satu mengasihi dan menyayangi pasangannya, ia sedang
sekali lagi, tunduklah kepada Tuhan. Maka pada saat yang sama Tuhan akan menolong untuk saling tunduk, saling hormat, dan saling mengasihi di tantangan terbesar apapun. Percayalah bahwa di balik ketaatanmu ada berkat Tuhan untuk rumah tanggamu. Selamat menjalani lika-liku hidup dalam rumah tangga untuk kedua saudara juga semua keluarga besar, dukunglah mereka di dalam kehidupan rumah tangga ini. Selamat menikmati lika-liku hidup itu, tetapi ingatlah bahwa kasih Tuhan yang besar tidak akan meninggalkan dalam setiap lika-liku rumah tangga itu. Kasih Tuhan yang akan menopang rumah tangga yang dijalani ketika kita menyerahkannya kepadanya. Tuhan menolong dalam kehidupan rumah tangga. Amin. Mari keluarga dan kedua saudara jemaat Tuhan, kita sejenak menundukkan kepala kita bersaat. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di hari ini firman-Mu mengingatkan kami, terlebih mengingatkan kedua saudara kami, rumah tangga yang akan mereka serahkan di hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang menolong mereka, dan kami semua yang telah hidup dalam masing-masing keluarga kami. Kiranya kami kembali sadar untuk tugas tanggung jawab dalam setiap keluarga kami. Biarlah kami kembali mengingat firman-Mu ini untuk kembali menjalani keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami dengan penuh sukacita. Mari berdoa bersama kami, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mempelai laki-laki dan perempuan dalam nikah, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan, serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Silakan berdiri. Mempelai laki-laki Saudara Mardianus Domi, hendaklah engkau mengasihi istrimu dalam kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan Saudari Madia Baralani, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu Saudara Mardianus Domi dan Madia Baralani, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama. Silakan berjabat tangan dan menghadap sambil menyenangkan, berpegangan tangan.
pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara Mardianus Domi, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Madia Baralangi yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu, dan karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya? Apakah jawabmu? Ya, saya Mardianus Domi mengaku dan berjanji dengan sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya menerima Madia Baralangi yang tangannya saya pegang menjadi istri saya. Karena itu saya tidak akan meninggalkan dia, dan bahwa saya akan tetap mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak memelihara dia sebagai suami Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Saudara Madia Baralangi, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Mardianus Domi yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu, dan karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya? Apakah jawabmu? Ya, saya Madia Baralangi mengaku dan berjanji dengan sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya menerima Mardianus Domi yang tangan kanannya saya pegang menjadi suami saya. Karena itu saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa saya akan tetap mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak memelihara dia sebagai istri Kristen yang setia berbuat kepada suaminya. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Mari jemaat Tuhan kita berdiri memohonkan berkat buat saudara kita.
saudara-saudara dengan kasih Tuhan, cincin yang kita lihat ini adalah tanda pengikat di antara kedua saudara kita. Mereka saling memakaikan cincin ini karena mereka menyadari mereka telah disatukan dalam ikatan pernikahan seumur hidup mereka. Alkitab ini kiranya boleh dijadikan hal yang wajib dalam rumah tangga yang telah dibangun. Yakinlah bahwa firman-Nya ketika menuntun kehidupan saudara, maka saudara akan menjalani pernikahan yang telah dianugerahkannya dengan setia seumur hidup. Ambillah.
Tuhan pemberi kehidupan dan penasihan kekal. Kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab itu di luar pertolongan Tuhan mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka yang sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan, karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menyatakan tanda ungkapan syukur kita. Firman Tuhan dari Mazmur 106 ayat yang pertama berkata, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil kita menyatakan tanda ungkapan syukur kita memuji Tuhan, syukur pada Allah atas segala rahmat-Nya. Syukur atas
Kiranya tanda syukur ini boleh berkenan kepadamu, boleh menyenangkan hatimu, dan diberkatilah kami semua yang telah menyatakannya dengan penuh ketulusan. Biarlah kasih Tuhan yang akan terus menolong dan menuntun kami di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua rumput keluarga yang hadir, turut memberikan doa restu mereka melalui ibadah pemberkatan perkawinan ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kehadiran semua rumput keluarga. Biarlah dalam kehidupan mereka masing-masing kasih-Mu juga yang dinyatakan. Biarlah mereka boleh sehat, kuat di dalam menjalani kehidupan mereka. Mereka senantiasa diberikan semangat untuk menjadi berkat bagi semua orang, teristimewa bagi sesama anggota keluarga. Kami berdoa untuk semua yang mengambil bagian di dalam acara kedua saudara kami di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi bagian mereka, biarlah semua pihak yang telah mengambil bagian boleh mengambil bagian dengan penuh sukacita, karena mereka tahu dari dalam hal yang mereka lakukan di hari ini untuk kedua saudara kami itu menjadi berkat mereka, itu menjadi tanda kasih mereka, menjadi tanda cinta mereka kepada kedua saudara kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk majelis gereja, pemerintah, dan juga semua masyarakat di tempat ini. Tuhan juga yang terus mengaruniakan sehat dan kuat. Biarlah mereka boleh setia melakukan tugas tanggung jawab mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk resepsi yang masih akan dilakukan sebentar di rumah mempelai perempuan. Tuhan yang menolong, biarlah resepsi yang telah direncanakan itu boleh berjalan dengan baik. Bapa di sorga, kehidupan kedua saudara kami yang telah disatukan dalam ikatan perkawinan, juga semua rumpun keluarga yang turut mendukung mereka dengan penuh sukacita, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kasih Tuhan yang akan terus menaungi dan memelihara kehidupan mereka. Bapa di sorga, ini syafaat kami. Sempurnakan syafaat ini yang kami bawa melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Tuhan
pengharapan kepada Allah. Jadikanlah Kristus dan sabdanya sebagai penuntun dalam hidup dan rumah tanggamu. Mari arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai nyanyian syukur kita dalam ibadah saat ini, Kidung Jemaat 451, bait pertama dan kedua, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita Demikianlah ibadah kita. Selamat menanti hidup baru kepada kedua mempelai. Tuhan Yesus memberkati. Geser kamu sini. Dan sini. Sabar, masih. Lagi ya, 1, 2. Oke, ayo Bu, bawa Pak. Ya, ini Pak. Dia yang biasa lah. Nanti sini Pak. Mas, lihat ke sini. 1, 2, 3 lagi 1, 2. Oke, Om sama Tante duduk dulu. Om, di sini. Satu kali. Sekali lagi. Sekali. Biar ini. Iya, pas. Lihat sini. 1, 2. Agak rapat sedikit Om.
Iya, 1, 2, 3, 2. Oke, Om Tante boleh duduk. Ibu. Cepat dengan Ibu dulu, nah antarin Ibu dulu. Ipin. Yang sini. 1, 2, 3, lagi 1, 2. Tahan masih. Senyum 1, 2. Boleh majelis silakan bergabung. Bisa gambar Siap-siap saudaranya Mardi. Ibu, cocok di sini cuma satu, biar seimbang. Iya, pas. Tante, sedikit, ya. Pas. Dan sini semua. Senyum. 1, 2, 3, lagi 1, 2. Oke. Saudaranya Mardi, boleh? Oh ya. Ya. Agak rapat, merapat. 1, 2, 3, lihat sini 1, 2. Oke. Ayo saudaranya Mardi, silakan. Merapat. Rapat ya, agak rapat, agak rapat. Salam dulu, biarkan. Oke, lihat sini, senyum. 1, 2, 3, lagi 1, 2. Oke, gantian saudaranya Madia. Ayo saudaranya Madia. Ayo. Ayo saudaranya Madia. Cepat-cepat kami karena mau mabes. Mau melaksanakan. Setelah ini kita tunda sebentar foto. Ada catatan kecil. Di sebelah sini kok. Madia, boleh geser ke kiri. Oke, stop. Serong sedikit nanti. Merapat kami. Merapat. Oke, lihat sini semua. Lihat sini, senyum. Jangan lupa senyum. 1. Om, tabi Om. Tabi dulu. 1, 2. Lagi 1, 2, 3, 2. Oke, kita tinggal dulu sebentar. Ada catatan. Sudah ada catatan sipil, jadi kita tunggu sebentar. Ya, sudah ada. Nanti. sebentar, Le. Catatan sipil. Ya, pencatatan sipil. 1, 2. Oke. Oke, lihat sini. 1, 2. Oke. Kita lanjut dulu pencatatan sipil. Itu udah foto soal
Tapi tante. Oke, lihat sini. Lihat sini, lihat sini. Berapa tim? 1, 2. Oke. Bisa kamu buat tuh Ada itu destinasi kecil. Saksi. Di sana mana Pak? Di sini. Ya. mana Pak Pri? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mencatatkan perkawinan kehidupan kita. Salam sejahtera dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Cukup kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan semuanya sehingga apa yang tidak direncanakan keluarga dapat dilaksanakan pada hari ini. Senin, tanggal 24 bulan Maret tahun 2025, saya akan mencatatkan perkawinan saudara Mardianus Dormi dengan saudari Martia Paralangi. Sebelum mencatatkan perkawinan saudara, saya akan menyampaikan arti dan hakikat perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang merupakan amanah dan akan menjadi dasar bagi saudara dalam mendayakan rumah tangga yang mana berbunyi. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan dikawal berdasarkan ketuhanan yang besar. Pasal 2 ayat 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Sekarang tiba saatnya saya akan mencatatkan perkawinan saudara Mardianus Dormi dengan saudari Martia Paralangi. Sebelum itu saya akan membacakan biodata kedua saudara, orang tua dan saksi. Mohon dikoreksi bila ada yang perlu diperbaiki. Pengantin laki-laki nama lengkap Mardianus Dormi adalah anak kedua dari pasangan bapak Lukas Barne dan ibu Hernice Palambingan. Tempat tanggal lahir Batuanu 12 Maret 1979. Alamat Batuanu, Desa Kelurahan Batuanu, Kecamatan Sanggala Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, agama Kristen, status perkawinan sebelum nikah, belum kawin. Pengantin perempuan nama lengkap Martia Paralangi adalah anak kelima dari pasangan bapak MS Asoro dan ibu Widana Mangenda. Tempat tanggal lahir Rancatayo 15 Desember 1993. Alamat asal Rancatayo, Desa Kerang-Dandang, Kecamatan Rancatayo, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan S1, pekerjaan ASN, agama Kristen, status perkawinan sebelum nikah, belum kawin. Saksi pertama Bapak Yunus London Dormi, alamat Jalan Batara nomor 12, Desa Kelurahan Poti, Kecamatan Muara, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan pensiunan. Saksi kedua Bapak Septian Parutu, tempat alamat asal Rancatayo, Desa Kelurahan Madanggang, Kecamatan Rancatayo, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan pegawai negeri sipil. Ya. Sekarang kita tiba pada pendaftaran akta perkawinan yang akan ditandatangani oleh kedua pengantin. Pengantin laki-laki.
pemimpin perempuan. Terima kasih. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan ini, maka perkawinan saudara telah sah dicatatkan dan kepada saudara diberikan keterangan pertama yang dalam keterangan dan bahagia. Segala sesuatu dalam rumah tangga harus dirundingkan, dimusyawarahkan dan diputuskan secara bersama-sama agar rumah tangga senantiasa tetap damai, tentram dan bahagia. Pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada saudara bahwa mulai hari ini nama dan tanda tangan kedua saudara tidak dapat diubah tanpa seizin dengan pengadilan negeri. Dan jika dalam perkawinan ini ditanami anak, maka saudara diwajibkan melaporkan kekayaan tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil di mana saudara berdomisili. Dengan selesai pencatatan perkawinan ini, maka melalui kesempatan ini saya menyampaikan selamat berbahagia kepada Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Lihat sini, pegang juga nanti. Oke. Terima kasih. Oi. Oke, baik, selesai sudah pencatatan sipilnya. Tinggal dilanjutkan lagi dengan foto keluarga. Iya. Foto pak, pati melempung nah. Pati mo? Iya. Oke, geser ke kiri sini. Lagi. Stop. Oke. Mendekat. Menggandeng. Maju. Ya, sekarang sedikit. Agak ke belakang sedikit. Ke belakang lagi tante. Lagi. Ya, baru merapat. Rapat kau. Ya. Oke. Gitu. Lihat sini. 1, 2, sabar. Masih 1, 2. Oke. Lempar kah? Cepat-cepat karena mau ganti baju. Enggak ada nih kayaknya. Tidak ada, Mi. Aduh, kamu. Oh, dulu HP ya, Kak. Tolong HP ini. Di sini kami satu. Ya, lihat ke saya dulu. 1, 2, 3, 2. Oke. Kasih Kak, lagi Kak. Foto lagi. Lala, Nggak ikut Lala. Halo, Nak. Nanti habisin. Kapan kadang Lala. Kamu dulu, Nak. Mau foto dulu. Oke. Iya. Lihat sini. Oke, pas. Agak sering sedikit lagi. Ya, pas. Agak rapat ke nikah. Ya, lihat sini. 1, 2, 3, 2. Senyum. Oke. Udah. Geser sedikit ke kiri. Ke kiri. Geser. Stop. Oke. Pas. Lihat sini.
bebas 2, 3. Oke. Oke. Posisinya. Iya. Maju. Oke. Foto berdua. Pas di atas karpet ini. Sudah sah, jam lagi. Lupa. Masa lupa sudah sah? Angkat lagi. Angkat. Share sedikit lagi mana? Bisa. Tidak ada. Oh ya. Ke sini. Kasih buka sedikit kayak gini Pak Mati. Ya. 1, 2, 3. Saling lihat 2, 3. Lepas gandengannya. Ke sini Pak. Stop. Mati tetap di sini. Yang satu bilang ke sini. Yang kiri, yang ya. Di maju tetap di maju. Lagi. Oke. Serang ke sini. Lihat ke saya, sama-sama lihat ke saya. Sebentar sedikit wajahnya lihat ke saya. Lagi, sabar. 1, 2. Lagi ya. Sama-sama lihat ke sudut sini. Madia dan Bunga. Madia dan ke Madia. Pegang satu tangan saja. Maju ke Madia. Agak di belakang saja. Putar Madia. Ngarep Madia. Kasih turun. Lihat ke saya. Lihat ke saya. Madia lihat ke rumahnya ke bawah. Jangan terlalu tunduk sedikit saja. Ya. Mati lihat Madia. Dekat sedikit. Madia lihat sudut sini. Agak ke atas, dalam sedikit, tutup mata. Cium pipinya Kak. Cium pipinya Mardi. Oke, sekarang pegangan tangan kami ke sini. Jalan ya. Sabar. Sabar. Kita dulu. Sambil cerita saja. 1, 2, 3 jalan. Sambil cerita, ketawa-ketawa. Cium keningnya Mardi, cium keningnya. Cium keningnya. Oke. Oke. Nanti kostum kami kita di belakang. Ya, oke guys. Selesai sudah di gereja. Oke, kita akhiri dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di tempat resepsi. Oke, terima kasih yang sudah menonton, sudah komen, like, dan share. Oke, sampai jumpa lagi. Ya, mungkin Mardi. Oke, sampai jumpa di resepsi ya. Oke, terima kasih.